Punya mimpi buat studi, kerja, atau bahkan menikah di luar negeri? Wah, keren banget. Tapi, tunggu dulu. Sebelum mimpinya jadi kenyataan, ada satu hal penting nih yang suka jadi penghalang. Namanya legalisir dokumen. Kedengerannya ribet ya? Tenang, tenang. Sebentar lagi kita bakal kupas tuntas semua prosesnya. Biar rencana Anda ke panggung dunia itu lancar jaya. Anda ngerasa pusing duluan sama birokrasi yang berbelit-belit, ngelihat antrian panjang udah bikin lemes, atau takut dokumen ditolak cuma karena salah ketik, ya Anda nggak sendirian. Rencana besar bisa-bisa ketunda cuma karena urusan stempel loh. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara yang lebih cerdas buat ngelewatin semua ini? Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bahas apa sih legalisasi itu, langkah-langkahnya apa aja, dokumen apa yang harus disiapin, dan yang paling penting nih, ada solusi efisien buat Anda yang super sibuk. Oke, yuk kita mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget nih buat kita paham dulu, sebenarnya apa sih legalisir itu? Kenapa coba dokumen yang udah sah di Indonesia, kok harus disahin lagi buat negara lain? Gampangnya gini, legalisasi itu cara kita ngasih tahu negara tujuan kalau dokumen kita, apakah itu ijazah, akta nikah, atau dokumen perusahaan, itu beneran asli dan sah. Ini tuh semacam jembatan kepercayaan antara hukum di Indonesia dan hukum di negara lain. Jadi stempel dan tanda tangan pejabat di dokumen kita itu dijamin bukan abal-abal. Nah, ini akibatnya kalau disepelekan. Coba bayangin, Anda udah keterima di kampus impian atau dapat tawaran kerja keren, semuanya bisa batal cuma gara-gara dokumen Anda dianggap nggak valid. Jadi, legalisasi ini ibarat visa buat dokumen Anda, biar bisa diakui secara hukum di sana. Krusial banget kan? Sekarang kita masuk ke dagingnya nih, gimana alur prosesnya? Anggap aja ini kayak rantai pengesahan, di mana setiap lembaga ngevalidasi stempel dari lembaga sebelumnya. Yuk kita bedah tabel ini bareng-bareng. Perjalanannya itu dimulai dari notaris atau penerjemah tersumpah. Ini kalau dokumennya butuh diterjemahin ya. Habis itu naik kelas ke Kemenkumham buat verifikasi. Udah dapat stempel dari sana, lanjut lagi ke Kemenlu buat verifikasi stempel Kemenkumham tadi. Dan finish line-nya ada di Kedutaan Besar Negara Tujuan. Nah, lihat deh estimasi waktunya. Tiap tahap itu makan waktu kan? Kalau di total, wah bisa berhari-hari bahkan mingguan loh. Nah, ini dia catatan yang super penting. Proses panjang 4 tahap tadi itu berlaku buat negara-negara non-apostil. Contohnya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, sama Tiongkok. Kalau negara tujuan Anda anggota konvensi apostile, prosesnya jauh lebih singkat, cukup 1 langkah. Jadi, wajib banget cek dulu negara tujuan Anda masuk kategori mana, karena ini nentuin semua alur prosesnya. Oke, sekarang kita pindah ke persiapan praktisnya. Biar prosesnya lancar, dokumen apa aja sih yang harus Anda siapin dari awal? Yuk, kita lihat checklistnya. Ini dia daftar administrasi dasarnya. Anda perlu siapin surat permohonan, fotokopi KTP, dokumen asli, dan fotokopiannya. Nah, satu poin yang paling penting, kalau Anda nggak bisa urus sendiri dan pakai bantuan orang lain atau jasa, surat kuasa bermeterai ini hukumnya wajib. Tanpa surat ini, prosesnya nggak akan bisa jalan. Dan ini beberapa contoh dokumen yang paling sering diurus. Kalau buat urusan pribadi kayak menikah, pastiin akte lahir Anda itu versi terbaru ya. Buat studi, udah pasti ijazah dan transkrip nilai. Dan buat ekspansi bisnis, dokumen kayak akta perusahaan dan SUP itu udah syarat mutlak. Setelah ngeliat semua proses dan syarat tadi, mungkin Anda mikir, waduh, ribet juga ya, kapan waktunya buat ngurus semua ini? Apalagi kalau Anda sibuk kerja atau tinggalnya di luar Jakarta. Nah, disinilah ada solusi yang jauh lebih efisien. Sekarang coba kita bandingin deh, ngurus sendiri versus pakai jasa profesional. Kalau ngurus sendiri, kelihatannya sih hemat ya di awal. Tapi coba pikirin, biaya transport bolak-balik, belum lagi kalau ada resiko dokumen ditolak gara-gara aturan baru, aduh. Dan pastinya, waktu Anda yang berharga itu habis buat ngantri. Nah, beda cerita kalau pakai jasa profesional. Semuanya udah pasti. Prosesnya dijamin bener, Anda hemat waktu, hemat tenaga, dan yang paling penting, dokumen penting Anda itu aman banget di tangannya ahlinya. Jadi, solusi ini pas banget buat siapa? Ya, buat Anda para profesional yang dikejar deadline visa kerja. Buat Anda, mahasiswa yang nggak mau beasiswanya hangus. Buat perusahaan yang mau go internasional. Dan terutama buat Anda yang tinggal di luar Jakarta dan ngerasa waktu Anda terlalu berharga buat dihabisin bolak-balik ngurus dokumen. Kutipan ini benar-benar pas banget. Intinya itu delegasi. Biarin aja para ahli yang ngurusin kerumitan birokrasi, sementara Anda bisa fokus 100% nyiapin langkah besar Anda selanjutnya. Mau itu mulai kerja baru, kuliah, atau ekspansi bisnis, Anda bisa lebih tenang.
Kalau Anda ngerasa solusi profesional ini adalah jawaban yang Anda cari-cari, pertanyaannya sekarang, gimana cara mulainya? Gampang nggak? Nah, begini prosesnya dari sisi Anda. Simple banget kan? Semuanya diawali dari konsultasi gratis. Terus, Anda tinggal kirim scan dokumen buat dicek dulu. Udah gitu, Anda tinggal duduk manis dan fokus ke urusan lain. Tim ahli yang akan maju ngurusin semua birokrasi sambil ngasih Anda update rutin. Kalau udah beres, dokumen yang udah legal dikirim aman langsung ke tangan Anda. Langkah pertamanya itu benar-benar tanpa risiko. Anda nggak perlu langsung bayar atau komitmen. Manfaatin aja dulu konsultasi gratis ini buat nanya-nanya sepuasnya. Diskusiin kebutuhan spesifik Anda dan pahami prosesnya lebih dalam lagi. Gratis kok. Jadi pertanyaannya balik lagi ke Anda. Siap nggak mengubah kerumitan birokrasi jadi proses yang simple, aman, dan efisien biar Anda bisa fokus 100% sama tujuan besar Anda di luar negeri? Kalau jawabannya siap! Langkah pertama Anda gampang banget. Langsung aja kunjungi jangkargroups.co.id buat mulai konsultasi gratisnya. Jangan sampai birokrasi menghambat mimpi besar Anda ya. Ambil langkah pertama Anda sekarang juga.